terbuka atas mereka. Apa yang dibuat tangan mereka berhasil di dalam nama Yesus. Kutuk kebangkitan, kutuk maut, kutuk sakit penyakit kami patahkan dalam nama Yesus. Bahkan dalam begini, dalam tidak, dalam obat, dalam bau, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya, kami orang diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, percaya katakan amin. Silakan doa makan Pak Tanjung. Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, Injil keselamatan. Percaya, percaya, percaya. Di sinilah panggilan. Hari ini sebagai duta Allah, saya mau berdoa supaya Roh Kudus mengurapi kau. Aku minta dalam nama Yesus. Dalam nama. Terima, 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 tiga, cikgu mikma hatika, Haleluya, haleluya. kiri muka kami, cikgu dalam nama Yesus, nama Yesus, ikuti dosa. Tuhan Yesus, hidupku punyamu, saya tidak punya, karena hidup saya punya Tuhan. Itu sebabnya saya tidak takut, karena saya tahu hidup saya punya Tuhan. Oh haleluya, mari. Haleluya. Ini satu lagi. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus terus intim dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Luar biasa, kuasa-kuasa si jahat iblis setan sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya semua katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada berkat melimpah. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Luar biasa saudara. Ya, ternyata saya ambil namanya dulu, saya takut lupa. Haleluya. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh
Ustadz Stephen Indra Wibowo, ya, yang katanya di Desa Tumut, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, itu orang Kristennya hampir semua masuk Islam, tinggal 3 kakak. Itu semua adalah bohong, adalah berita hoak, ya. Jadi kita lihat video ini, nanti baru kita sampaikan firman Tuhan. Haleluya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Sela Boyolali. Tumut, dusun Tumut ya. Terus desanya Gerakah, Kecamatan Selo, Boyolali. Lingkungan yang dulunya mayoritas Kristen, ya ini salah satu peninggalannya karena sudah tidak ada lagi muridnya. Dan satu di bawah yang ini Cat biru. Nah, ini cat biru ini gereja yang sudah juga tidak dipakai. Pendetanya kebetulan lagi nggak ada. Tadi kebetulan sama cari untuk dialog, cuman katanya lagi nggak ada. Dan Kristennya tinggal 3 orang, alhamdulillah. Mayoritas 98% penduduknya sudah Muslim, alhamdulillah. Ya, sebagian besar mualaf. Dan sisa penduduk yang masih Kristen itu pun anak-anaknya sudah convert masuk Islam. Dan dusun ini dulu salah satu dusun yang merupakan korban pemurtadan juga. Dan mereka sampai periode awal tahun 2000 mereka convert ke keluar Islam, yang murtad. Dan alhamdulillah ini sudah kembali, kita sudah bisa recovery area ini. Dan alhamdulillah sekarang orang-orangnya hadir di pengajian. Dan tinggal tiga kakak, yang maksudnya suami istri, lalu istri janda, dan suami duda statusnya. Jadi tinggal 4 orang total yang masih beragama Kristen. Yang sisanya alhamdulillah sudah masuk Islam. Dan ini coba saya bawa untuk ke bawah. Ini tadi sekolahnya, jalannya turun dan luar biasa. Iya. Ini salah satu dulu rumah juga warga yang masih Nasara. Ini juga yang di depan gereja masih Nasara dulu. Dan nih gereja, ya itu nama Gereja Kristen Alkitab Indonesia Jemaat El Sadai, Desa Tumut, Dukuh Tumut, Desa Gerakah, Kecamatan Selo, Boyolali. Dan sekarang bisa dilihat walaupun hari Minggu sudah tidak ada kegiatan sama sekali, karena sudah tidak ada lagi jemaatnya, ya. Tinggal pendetanya 1 sama yang 4 orang tadi, ya. Jadi sudah habis isinya. Kalau mau dilihat, saya lihatin ke dalam. Ya, ini sudah habis, sudah tidak dipakai lagi. Dan alhamdulillah, kata Allah, kita juga sudah punya satu masjid besar sebagai sentral. Jadi menggabungkan beberapa perdukuhan di sini untuk kalau mereka Jumatan di sini. Dan ini posisi masjid paling tinggi di Boyolali, sehingga kita mengcover area-area mualaf di sini. Oh iya, tadi ada satu kabar dari yang di Magelang situ, Tritis ya kalau nggak salah. Bukan Tritis, tapi seberang sananya lagi. Nah, ini kami langsung menuju wilayah untuk mengecek kebenaran yang dikatakan oleh Ustadz Stephen Indra Wibowo tadi. Oke. Nah, ini ya, kita sekarang sudah mulai mau ke wilayah Selo. Ya, Selo ini di daerah, nah itu tuh gunung-gunungnya, lihat. Di daerah Boyolali. Nah, kecamatannya Selo, terus desanya Tumut. Kita mau arah ke Tumut. Jadi ini sangat luar biasa gunung-gunung yang kita tanjaki. Tujuan kami kemari adalah disebabkan karena kurang lebih beberapa minggu yang lampau ada berita sangat viral di mana Ustadz yang bernama Stephen
memposting ya, mengirimkan ke WA bahwa di Desa Tumut ini dulu mayoritas Kristen, tapi sekarang hanya tinggal 3 kakak yang Kristen. Karena mereka sudah mengislamkannya. Oleh sebab itulah hati kami sangat tergerak untuk melihat fakta yang ada. Benar gak demikian? Kalau benar demikian, apa yang kita buat? Gereja harus buat apa? Gereja jangan hanya tinggal tenang di balik-balik tembok AC, hanya memikirkan materi-materi kekayaan, hanya memikirkan bagaimana jemaat-jemaat makmur, tetapi banyak jiwa-jiwa yang lain yang dulunya ikut Yesus disesatkan. Ya, itulah tugas kita sebagai gereja. Saya berdoa supaya Anda yang mendengarkan ini semua bisa mendapat impresi untuk melakukan hal yang sama, mungkin di tempat yang berbeda-beda. Saya berdoa Tuhan Yesus kau urapi perjalanan kami, urapi semua yang mendengarkan video ini supaya mereka juga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita sekarang sudah sampai di puncak bukit ya, atau puncak gunung. Arah mau ke Desa Tumut, kecamatannya Selo, kabupatennya Boyolali. Tadi dari hotel dari Solo kemari ini kurang lebih bisa 3 jam. Kami nggak menduga seperti ini kondisi daerahnya, sehingga kami berangkat dari hotel itu jam 3. Jadi kemalaman ini di jalan. Kemalaman di jalan. Di tengah hutan, saudara. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan Matius 5 bilang kamu adalah terang dunia dan garam dunia. Karena itu kami tidak takut, tidak ciut. Walaupun di sini kelihatan tidak ada rumah yang dekat. Jauh-jauh, ini gunung. Tetapi kami tidak takut karena Yesus berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ini adalah misi kerajaan Allah. Ada satu saudara Bapak Ibu sekalian, wah, karena kami meragukan jalan ini, sehingga kami harus mengecek dulu apakah bisa mobil ini masuk ke sana. Kalau kata warga sih bisa, dan warga berkata ada 2 jalan, yang kiri kanan. Tapi warga di sini kadang bahasanya sulit dimengerti. Kami sekarang sudah agak di hutan. Mari kita balik. Kamu balik sini, lihat kan. Nah inilah dia jalannya ke atas nih. Nih, lihat nih. Nih lihat. Jadi kami tidak tahu ini bisa nggak dilewatin mobil. Makanya mobil kami taruh di bawah dulu. Dan kami tidak tahu ini ada kampung nggak di sana. Karena tadi bilang ada perapatan. Tapi kami bahasa sini kurang paham ya. Nah ini dia. Ini dia. Oke, tapi kami tetap berjuang untuk Injil. Ini ketinggiannya puncak. Kami berjuang, doakan kami. Kami nggak mau sia-sia pulang. Kami sudah menggunakan uang negara kerajaan sorga. Kami nggak mau sia-sia pulang. Kami harus layani jiwa-jiwa ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Siapapun yang melihat ini terinspirasi untuk melakukan hal yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kurang lebih berapa tahun, Pak? Kurang lebih 30 tahun. Wow, 30 tahun. Iya. Jadi setahu Bapak gereja ini sudah berapa tahun berdiri, Pak? Sudah, seingat saya sudah ada gereja itu, Pak. Sudah lama lah ya, Pak? Saya waktu itu, saya masih SD. Gereja ini sudah 17 tahun, Pak. Oh, sudah 17 tahun. Tahun sekarang 2018 Ya. itu yang Desember 2001. Ya, oh gitu, Pak. Iya. Tapi kenal baik ya Pak Pendeta ya? Kenal baik. Jadi bagaimana Pak, masyarakat di sini tuh hidupnya rukun nggak Pak, bertetangga? Rukun bertetangga. Nggak ada beda, lu agama ini, kamu agama ini, enggak ya Pak ya? Walaupun itu beda keyakinan, tapi sangat bersatu sekali Pak itu.
Antara Muslim dan Kristen itu bersatu. Bersatu Pak ya. Oh. Ada gotong royong, ada kegiatan apa saja itu bersatu. Apalagi Pak Budi. Pak Budi itu kalau di kerukunan di masyarakat Timur itu sangat bagus sekali. Oh. Kegiatan apa saja mengikuti Pak Budi itu. Iya iya. Saya soalnya dengar isu-isu Pak, katanya di wilayah Tumut ini sudah mulai ada ketidakbersatuan gitu, karena katanya yang Kristen ini sampai semua pindah ke Islam terus gereja tutup, itu nggak benar ya? Seingat saya begini Pak, seingat saya itu ada 5 kakak, Ya. terus anaknya lagi rumah tangga sendiri, ya walaupun nggak semua keluarga itu ikut Kristen, Ya. tapi seingat saya itu Memang segitu, oh, ya cuma nggak. sekarang ada 6 kakak, walaupun ada yang satu rumah cuma satu, ada yang bapak ibunya itu Kristen, anaknya Ya. ikut Muslim, tapi seingat saya memang segitu Pak. Memang segitu, memang dulu anaknya memang Muslim, bapaknya memang Kristen gitu, bukan. Tapi kerukunan terjadi. Ya, tapi yang satu keluarga ini walaupun ada Islam, ada Kristen, tapi nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Ada konflik apa saja. Masalah, ya. Oke. Anaknya berapa? Luar biasa. Iya. Coba, ini kami di rumah, di sini orang Muslim, Kristen akur, kita satu bangsa, satu negara, merah putih, ya. Saya kirimkan ini buat rekan-rekan siapapun saudara, ya. Kita nggak boleh saling satu sama lain mengejek, ya, karena NKRI, apalagi Presiden Jokowi sekarang ini, ya, NKRI harus bersatu. Saya bukan bela-bela presiden, siapa aja juga nggak masalah. Yang penting kita negara Republik Kesatuan Indonesia aja. Jangan karena agama, karena suku. Saya beda suku tapi diterima baik di sini. Malah disuruh makan, disuruh ngopi. Tuh kopinya lihat, kopi. Disuruh ngopi, disuruh nginap di sini. Cuma nanti coba kita pikirkan, ya bisa jadi nginap, bisa jadi enggak. Ya. Jadi ini aja informasi buat terima kasih Pak, saya udah dikasih air minum. Karena kebiasaan kami kalau mau minum doa, boleh nggak doa? Ya boleh. Oke, saya doa Pak ya. Bapak keluarganya Pak apa namanya Pak? Bapak tadi lupa. Pak Mujaro. Oh, kami bersyukur Tuhan diterima Pak Mujaro. Inilah tandanya kami satu bangsa, satu negara. Kami tidak saling menghujat, kami tidak saling membenci. Karena kami ini ciptaan Tuhan yang mulia, bukan binatang yang saling berkelahi. Kami berdoa biar lewat apa yang terjadi malam ini, nanti siapapun mereka, baik rekanku yang Islam, yang Muslim, mereka pun bisa hidup rukun. Karena agama pasti mengajarkan kebaikan, kerukunan, bukan mengajarkan pertengkaran, perdebatan, pembunuhan. Tidak ada. Saya bersyukur Pak Muzaro di tengah sudah menyediakan minuman. Sucikan Tuhan, kami minum sehat, berkati mereka berlipat kali ganda. Biarlah lewat perjumpaan kami ini nanti ada rekan-rekan yang mau ketemu Pak Budi, seperti yang dikatakan Pak Musaro tadi, mereka bisa Tuhan, untuk bekerja sama supaya desa ini lebih baik lagi. Kerinduan saya, desa ini lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus saya percaya. Amin. Jalan apa aja? Ano? Jam belum? Nggih. Ini kan mari Pak nggih. Kuasa membuka, bebaskan, lepaskan mereka. Lepaskan dalam saya sudah komitmen jadi apa yang Bapak rasain? Getar-getar. Nah ini dia juga mau lepas rokok katanya. Lu mau lepas tadi kan? Kan? Rokok. Konsentrasi rokok ganteng. Mati. Hati-hati mohon. Iya,
Wah, ini kan cuma mengundi dong, ngerti jadi para tua. Nah, ya, tahu. Iya, nyatanya di komiliki buat tenek ya. Mau ngerti ini, mau ngerti malah orang ngerti, sih ngerti manduran. Ini ki sire biasanya polisi lah dituntut jadi. Kan dituntut itu kan. Di soknya do kaget dan Nah, gitu. Suara ini apa-apa. bukan sama. Jadi orang Saya maka percaya ini saya lepas ya. jadi gampangnya kali ini izin kok. Lihat dong. Karena Setelah hari ini, besok lusa, saya jijik melihat rokok. Saya percaya Tuhan Maha Kuasa. Dalam Yesus. Terima, terima. Itu didoain rasa kosong. Ingat terus, jadi besok itu nanti seperti yang saya ceritain tadi. Dasar orang. Ini gereja. Ada beberapa dari sana, Pak Marlak. Iya. Tapi ini maaf cakap, maaf ini kalau gerejanya kayak seperti Pantai Kasih. Saya ada wawancara langsung dengan beberapa masyarakat. Saya udah ketemu RW sini. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak. Iya. Oh, iya. Arah sini Pak. Oh iya. Gerejanya biar kelihatan. Nah, Bapak siapa namanya Pak? Sulo. Gini loh Pak, beberapa waktu yang lampau saya mendengar kabar bahwa katanya gereja ini katanya dulu masyarakat di sini kebanyakan hampir mayoritas Kristen. Mayoritas Kristen. Nah, terus udah gitu dikatakan yang Kristen ini sekarang sudah semua jadi Muslim, tinggal 3 orang. Terus gereja katanya tutup, nggak dipakai lagi gerejanya, tutup. Bagaimana Pak menurut yang sebenarnya itu? Itu berita yang sama sekali bohong, Pak. Karena sejak saya di sini tahun 95 mengawali berdiri di tempat ini dan gereja di tempat ini, memang waktu itu diawali dari 5 orang. Itu bapak-bapak. Karena yang ibu-ibu dan anak-anak mereka merasa bahwa ibadah itu suatu kumpulan saja dan mereka tidak layak menganggapnya itu. Kemudian saya setelah menikah dengan istri saya, mereka baru melihat ternyata ibu-ibu pun itu juga ada hak atau wajib ikut ibadah. Kemudian setelah itu mulai berdatangan dan ibadah di tempat kami waktu itu mulai bertambah, rata-rata sekitar ya sampai kurang lebih sekitar 20-25 ya, akan sampai 30-an. Terus kemudian memang waktu itu belum ada gereja ya, tapi masih tinggal di rumah jemaat ya. Nah, dengan berjalannya waktu kami juga memulai pendidikan TK. Yesus satu-satunya cara. Tuhan urapi, pakai dan berkati gereja ini dengan cara-cara yang ajaib. Biar lewat peristiwa ini ternyata nanti gereja ini makin berkembang, makin dikenal banyak orang. Selama ini gereja ini tidak dikenal. Tapi lewat peristiwa ini makin dikenal. Karena firman Tuhan berkata orang merekarkan kejahatan, tapi Tuhan melakukan kebaikan. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak polisi tadi. Guru ngajar di sana.
Ya. Bisa, udah. Ya. Bapak ini namanya Pak Lubis ya dari Jakarta dari nyun pangapunten, maaf tadi malam kami nggak sempat ke sini. Pun jam sedosonan. Bapak ini datang sekitar jam 7 ya. Mampir di rumah Pak RW samunan. Oh, ya, Pak RW. Ya. Terus nginapnya di tempatnya Pak Kanti, Pak Martono. Tapi karena nanti gereja lagi diresiin kan ya. Berkaitan nggih nun sewu kaitan viral ingkang kula sampun kula aturaken kula mboten ngertos napa-napa Pak lah Bapak Lubis nih Jakarta telah tahu persis kan ini kepala Melo untuk itu dia ngecek langsung ke tempat ini sudah saya sampaikan di sini sebenarnya masyarakat tidak tahu menau dan semuanya itu aman, tentram, rukun. Tetapi ya, Bapak ini yang mau meluruskan. Ya mungkin bisa langsung. Ya. Oh, iya. Pak apa? Kenalan Pak? Ya. Bapak Pak Kepala Desa apa namanya? Saya Pak RT. Oh Pak RT ya? Iya. Pak RT. Saya atas nama RT Dusun Tumut. Iya. Ya. Bapaknya jenenge? Nama saya Dartono. Oh iya. Waktu itu kan Pak, saya dengar kabar tuh sempat ada berita itu dari Ustadz Stephen itu katanya orang dulu sini orang Kristen terus semua pada masuk Islam gitu. Bener nggak itu? Oh enggak. Oh enggak bener ya? Enggak bener. Oh iya. Jadi yang saya ketahui itu memang dari sudah sejak dulu. Oh. Enggak ada perubahan apa. Iya Pak. Oke. Jadi istilahnya ya memang dulu yang Kristen yang Islam. Oh ya. Oke, makasih Pak. Yang betul begitu Pak. Jadi saya hanya dari Jakarta, saya dapat berita ini viral Pak. Oh, jadi saya mau cek bener nggak gitu. Kan kita bangsa negara Indonesia ini jangan hidup harus rukun, beragama. Terus jangan ada berita-berita bohong begitu. Sudah beberapa hari kan Pak Budi ke sini. Itu memberitahu bahwa ada viral yang sejelasnya memang tidak benar. Oh iya. Jadi yang saya ketahui sejak dulu, saya sebelum menjabat RT pun tidak ada perubahan apa-apa. Jadi berita yang beredar itu memang betul-betul tidak benar. Oh iya, oke. Makasih Pak ya. Ayo. Iya, kami sekarang lagi kumpul ya dengan jemaat-jemaat di Dusun Tumut. Ya, ternyata jemaat-jemaatnya semua masih setia sama Yesus. Jadi itu berita-berita yang dari Stephen itu hoax semua. Jemaatnya itu masih setia. Kami udah kunjungi beberapa rumah. Cuma nggak ada waktu untuk kunjungi semua. Ini kami mau doa ini. Mana? Ayo. Bapak itu ya. Kita doa. Ada. Jos. Nanti itu Jos. Oh ya. Masa nggak bisa sini? Sekarang udah bergabung dengan jemaat yang di Dusun Tulmut. Ternyata jemaatnya semua masih setia sama Yesus. Nggak ada itu berita-berita hoax semuanya itu. Nana, kita doa. Haleluya. Mabuk, Pak. Ada umur berapa, Bu? Pak, umur berapa Bapak? 80. 80. Ya, ini Bapak ini sakit. Tapi tetap percaya Yesus kan, Pak? Percaya. Percaya Yesus kan? Nah, ini buktinya Bapak ini langsung yang ngomong percaya Yesus. Ya. Ini termasuk jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula ini. Nah, ini jemaat mula-mula, ya. Nah, Ibu umur berapa, Bu? Swida tahun. Swida 60. Percaya Yesus kan? Nah, ini ada berapa? Sini deh, sini deh. Nah, ya ini umur berapa? 15. Masih sekolah.
Percaya Yesus kan? Jadi jemaat di sini saudara masih setia semua sama Yesus. Jadi itu yang dikatakan Ustaz Stephen itu berita hoak. Nah, ini kita mau doa karena ada yang sakit ya. Haleluya, kita doa, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan sungguh, dengan percaya Yesus kita ajaib, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, mujizat terjadi sekarang ini. Aku percaya Tuhan, Kau akan terus memberikan kesetiaan, kekuatan kepadanya, sehingga dia tidak akan mundur, dia tidak akan menyangkal Yesus. Dia tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus juru selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, di luar Yesus tidak ada kepastian. Di dalam nama Yesus ada keselamatan, ada kepastian. Saya percaya Bapak ini sampai hari ini bisa percaya Yesus. Ini karena Roh Kudus, ini karena firman Tuhan. Bahkan aku berdoa, berikan damai sejahtera, berikan kekuatan bagi tulang-tulangnya, supaya dia mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus, kuasa mujizat-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Saya berdoa Tuhan, buat ibu-ibu ini juga Tuhan, Kau berkati mereka. Oh, dalam nama Yesus, berkati anak ini, berkati Tuhan, berkati ibu ini, berkati dalam nama Yesus. Hadirat, urapan dan kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Kuasa-kuasa setan, iblis dan roh jahat, roh guna-guna, roh santet, roh ilmu-ilmu, perdukunan, bahkan arwah-arwah, keyakinan setan, penyembahan berhala, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya ke semua jemaat di sini tetap dijaga Yesus, karena Yesus gembala yang baik, gembala yang agung. Kami Tuhan Yesus percaya, kami percaya di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Kami sudah diberikan Tuhan sorga. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, salam, selamat pagi. Ya, kita pernah mendengar beberapa waktu yang lampau, ya, ada Ustaz Stephen mengatakan bahwa TK ini sudah tutup, sudah tidak ada kegiatan, bahkan gereja pun sudah tidak ada kegiatan. Ternyata setelah saya kemari, kegiatannya masih normal, maksimal. Ini apanya? Nama TK-nya Taman Kanak-Kanak Lentera Kasih. Taman Kanak-Kanak Lentera Kasih. Taman Kanak-Kanak Lentera Kasih. Iya, Jarakar. Apa? Tumut, Jerakak, Kecamatan Selo, Boyolali. Jadi jelas ya. Nah, ini kita lihat. Ini ibu-ibu yang mengantar anak-anaknya. Ini TK umum. Bukan TK agama, TK umum. Iya, TK umum. Ini murid-muridnya sebagian sudah masuk, tapi sebagian lagi belum. Ya, murid-muridnya sebagian sudah masuk, sebagian lagi belum. Ini ibu gurunya lagi ngajar ya. Bu, mau bisa kenalan? Namanya siapa Bu? Yuli. Yuli, udah berapa lama Bu di sini ngajar? 14 tahun. 14 tahun. Kan kurang lebih beberapa waktu yang lampau saya dapat itu video singkat dari Ustadz Stephen. Katanya
gereja tutup, terus TK tutup. Itu memang pernah tutup ini? Memang pernah nggak? Puji Tuhan kabar itu hanya kabar palsu. Oh. Jadi kami selama kurang lebih 14 tahun tetap berjalan seperti biasa. Anak-anak juga datang diantar sama orang tua. Iya, oke. Apa di sini? Nah, di sini kita boleh doa? Kita doa, ya. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah tiba di tempat ini. Kami lihat anak-anak di sini mereka masih bersekolah. Sekolah ini masih buka. Ini karena campur tangan Tuhan. Dan kami berdoa biar siapapun mereka yang melihatnya terinspirasi sehingga mereka boleh datang ke tempat ini. Malah justru orang mereka kejahatan, tapi Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Tempat ini nanti akan diberkati Tuhan. Bahkan masyarakat pun makin cerdas, pintar, makin diberkati Tuhan. Bukan pandang agama, bukan pandang suku, tapi kami hanya pandang bahwa mereka ciptaan Tuhan yang mulia. Karena Yesus mengasihi setiap orang. Terima kasih Bapak, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bu, terima kasih ya. Terima kasih. Oh ya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ternyata Ustadz Stephen bohong. Itulah yang menjadi pembicaraan kita hari ini. Itu yang menjadi judul tema khotbah kita hari ini. Pertanyaannya, boleh nggak pendeta anak Tuhan bohong? Tidak boleh. Untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai keberhasilan. Karena dengan sebuah kebohongan kita ini bisa viral. Dengan sebuah kebohongan kita bisa punya prestasi yang luar biasa sehingga kita terkenal. Boleh atau tidak? Masa nggak boleh? Haleluya. Coba kita buka dulu. Haleluya. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Haleluya. 3, 2, 1. Ia adalah tubuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata tentang diri sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Haleluya. Jadi saudara, orang yang suka dusta itu bapaknya itu bukan Siagian, bapaknya itu bukan Lubis, bapaknya itu bukan Simanjunta, bapaknya itu iblis. Haleluya. Karena iblis bapak pendusta. Kalau begitu Pak Pendeta, boleh nggak kita sukses? Boleh. Boleh nggak kita menjadi terkenal? Boleh. Kenapa nggak boleh? Bahkan Tuhan menghendaki supaya kita ini dikenal banyak orang. Karena kita adalah terang dunia dan garam dunia. Terang itu pasti kelihatan. Haleluya. Dan di mana ada terang, gelap hilang. Karena terang itu tidak bisa hanya menerangi yang dia mau. Kalau dia hadir, ya di sekelilingnya pasti hilang gelapnya. Ya, Alkitab bilang kita ini terang dunia dan garam dunia. Artinya saudara, Bapak Ibu sekalian, kita boleh terkenal. Haleluya. Kita boleh sukses dan berhasil. Tapi apa boleh kita sukses, berhasil, terkenal dengan cara-cara bohong? Haleluya. Misalnya saya seorang pendeta, ya, saya pergi ke satu tempat, terus saya katakan, orang-orang di sini sudah saya injili dan dulunya nggak percaya Yesus, sekarang percaya Yesus. Padahal itu semua bohong, boleh nggak? Tidak. Kalau begitu gimana caranya biar kita cepat viral, berhasil, sukses? Saya melayani Tuhan itu udah 20 tahun. Tapi baru 6 bulan saya memakai media sosial ini memberitakan Injil lewat YouTube ini. Tapi lihat subscribe-nya, lihat langganannya, itu udah hampir 7.000. Sekali saya khotbah ini nanti malam itu
Setelah diupload tempo 2 jam itu ribuan orang yang nonton. Haleluya. Kenapa bisa terkenal? Bukan karena kita berdusta, bukan karena kita berbohong. Haleluya. Karena Alkitab bilang di Amsal, Allah bergaul dengan orang-orang jujur. Amin. Dan bahkan malaikat Tuhan tinggal di rumah orang benar. Dan Tuhan selalu memberkati orang-orang benar. Haleluya. Berarti kita bisa sukses tanpa harus bohong. Kita bisa berhasil tanpa harus berdusta. Haleluya. Terus caranya bagaimana supaya kita bisa sukses berhasil tanpa harus dusta, tanpa harus bohong? Ya, hal yang pertama saudara, kita harus mengerti ya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini poin pertama. Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa berhasil, supaya kita bisa sukses. Kita baca di Kisah Rasul pasal 16 ayat 6 sampai ayat 9. Kisah Rasul 16, haleluya, ayat 6 sampai ayat 9. Sudah? Sudah? 3, 2, 1. Mereka menyeberang secara Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil. Stop dulu. Jadi saudara, Paulus dan rekannya mau pergi ke Frigia. Ya, Frigia itu ada di daerah Asia. Ya, tetapi Roh Kudus mencegah. Walaupun dia ingin ke Frigia Galatia di wilayah Asia, tapi dia tidak mau memaksakan kehendaknya karena Roh Kudus mencegah. Dia ingin melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Nah, ini ada salah seorang Ustadz Mokoginta mengatakan bahwa Yesus tidak menyuruh kita memberitakan Injil ke Asia. Kenapa banyak orang memberitakan Injil ke Asia? Ini kan dilarang. Nah, saudara, dia nggak ngerti. Roh Kudus kadang katakan jangan, tapi sekali waktu boleh. Dia nggak ngerti Roh Kudus, ya. Saya harap Anda semua penuh Roh Kudus. Tidak ada yang penuh Roh Kudus di sini. Haleluya. Terus, next. Dan sesudah Indonesia mereka mencoba masuk ke daerah Bithania, tetapi Yesus tidak mengizinkan mereka. Mereka mencoba lagi, ya, untuk ke tempat lain, mungkin ke Bithania ini, ya, mungkin ke sini, tetapi tetap Roh Yesus. Jadi Yesus itu adalah roh. Haleluya. Yesus itu bukan daging, dia roh. Yang daging itu tubuhnya itu anak manusia. Yesus itu nama Allah. Ya Bapa, namamu yang telah kau berikan kepadaku. Yesus itu nama Allah. Kalau kau hanya percaya Allah, kau tidak selamat. Tapi kalau kau percaya bahwa Yesus Tuhan, dia telah menebus dirimu dari segala dosamu, engkau selamat. Haleluya. Dia bukan menebus dosa, dia menebus dirimu supaya tidak hidup dalam dosa, melainkan hidup bagi Tuhan. Pendeta kadang salah-salah ngomong, menebus dosa. Dia bukan menebus dosa, menebus dirimu yang berdosa supaya tidak hidup dalam dosa, melainkan hidup di dalam Tuhan. Nah, jadi mereka mencoba ke Bithania, tetap tidak boleh. Next. Setelah melintasi mereka sampai di Troas. Lanjut. Pada malam harinya ditampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Yang di Makedonia itu 7 orang, 10 orang atau 1 orang? 1 orang, saudara. Bayangkan saudara, ya, kalau hanya 1 orang ya yang mau dikunjungi di Makedonia ini, saudara, buat apa hanya 1 orang? Tetapi Paulus dan temannya dia taat. Anda kalau baca terus kisahnya selanjutnya, banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan di sana. Banyak mujizat-mujizat yang Tuhan buat di sana. Kenapa? Karena ketaatan. Jadi kalau Anda mau sukses berhasil tanpa harus berdusta, tanpa harus berbohong, ada cara yang terbaik dan benar, yaitu kita harus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita.
Tidak semua Anda harus jadi pendeta. Nanti kita bersaing. Haleluya. Anda harus tahu panggilan Anda di mana. Apa kehendak Tuhan dalam dirimu yang harus kau perbuat. Mungkin ada polisi Kristen, ya, dia bisa sukses berhasil kalau dia mengerti kehendak Tuhan. Baik itu TNI maupun PNS maupun itu namanya birokrat, legislatif, eksekutif, yudikatif, apapun pekerjaan mereka, asal mereka intim dengan Tuhan. Oh Pak, apa boleh kita ingin memerintah? Apa boleh kita ingin kaya? Ingin kaya nggak boleh. Loh, terus gimana? Tuhan yang ingin kau jadi kaya. Alkitab bilang dia kaya rela menjadi miskin supaya kau kaya dalam dia. Bukan inginmu, ingin Tuhan. Kalau inginmu akan gagal, kalau ingin Tuhan tidak gagal. Tuhan menginginkan kau sukses. Tuhan menginginkan kau berhasil. Dari tempat ini sudah banyak orang yang berhasil. Haleluya. Anda tahu yang memimpin pujian itu? Haleluya. Pertama ke gereja, sepeda pun nggak punya. Tapi sekarang dia sudah punya banyak. Haleluya. Mobil truknya pun ada. Haleluya. Tahu ini yang di depan satu lagi ini, dulu kalau ke gereja naik sepeda, peng. Haleluya. Sekarang mobil Avanza-nya baru. Haleluya. Udah bangun rumah. Haleluya. Tahu yang di belakang sana mana? Haleluya. Itu dulunya ngontrak kecil, jual-jual sayur. Ya, penghasilannya paling sehari cuma ya untung-untung 100.000. Tapi sekarang motornya gede, semuanya gede. Apanya gede? Haleluya. Asal kita mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi tidak peduli apa profesimu, asal kau mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupmu, engkau bisa sukses. Saya kasih contoh yang nyata, yang real. Saya punya teman dulu bangkrut total, rumahnya itu mau disita oleh bank, sehingga dia datang kepada saya minta doakan. Setelah saya doakan, saudara, dia mulai membuka usaha dengan modal cuma 50 juta. Usaha apa? Usaha martabak. Yang tadinya usahanya miliaran-miliaran. Usaha martabak, langsung pakai karyawan 3, beli mobil kredit untuk ngantar martabak itu, saudara. Saya kaget, saya tanya, kok berani kali Bapak? Saya tahu ini kehendak Tuhan. Tempo setahun setengah, uangnya melimpah, diberkati melimpah. Loh, terus dia tutup usaha ini. Loh, kenapa ditutup? Tuhan tidak berkehendak untuk dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, minggu depan, bulan depan hancur. Jadi sebelum hancur, kita jual ini ke orang. Jadi orang yang hancur. Haleluya. Dijualnya ke orang. Haleluya. Selanjutnya saya nggak tanya orang itu hancur atau tidak. Yang jelas dia buka usaha baru, mengimpor aksesoris handphone dari Cina. Tambah kaya. Setahun kemudian saya lihat pegawainya sudah 30 orang lebih. Dahsyat nggak? 30 orang lebih. Haleluya. Nggak lama kemudian dia buka lagi usaha lagi. Dia katakan, oh, karena aksesoris handphone ini saya lihat sudah mulai agak goyang ya penjualannya, namun dia katakan masih bisa dipertahankan dalam beberapa tahun ke depan, ya kurang lebih 2 tahun ke depan. Dia buka usaha baru, dia selalu ngerti kehendak Tuhan. Hidupnya diberkati. Dari bangkrut sampai sekarang itu kurang lebih ada 6 tahun. Dari bangkrut 50 juta, uangnya sekarang mungkin kalau saya hitungnya menurut hitungan yang gampang saja, mungkin kalau 30 miliar ada. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Anda ngerti kehendak Tuhan? Haleluya. Kalau Anda tidak ditentukan Tuhan kerja di pabrik itu, segera keluar. Jangan aja mengharapkan gaji dari pabrik. Jadi terus apa, Pak? Ya tanya Tuhan. Tuh Pak, Tuhan ngomong saya harus jual sayur. Sedangkan jual sayur ini yang saya tahu untungnya paling 30.000 sehari. Sedangkan saya kerja di pabrik, gajinya udah pasti UMR. Itulah bodohnya Anda berpikir.
Anda tidak tahu bahwa di tangan kanan Tuhan umur panjang, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bukan susah payahmu yang menjadikan kau kaya, tapi berkat Tuhan yang menjadikan kau kaya. Asal engkau mau mengerti kehendak Tuhan, ikut rencana Tuhan, jangan mau kehendakmu, jangan egosentris. Haleluya, haleluya. Anda paham sampai di sini? Terus mendesak masuk dalam hadirat Tuhan. Jam 4 pagi kami di sini sudah doa, kadang setengah 5 udah doa, terus minta hadirat Tuhan supaya kita peka dengan suaranya. Kadang-kadang kita nggak peka, tetapi Tuhan memimpin kita tetap ke jalan Dia, tetap ke rencananya. Kenapa? Karena kita intim dengan Dia. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ketika saya mendapat video dari Ustadz Stephen ini, saudara, ya, dari seseorang yang saya yakini, bukan saya yakini, memang benar dia orang kaya, uangnya mungkin miliaran, orang dia punya pabrik plastik, pabrik macam-macam. Dia ngasih video ini, terus saya balas lagi, oke, Bu, beritakan kepada teman-teman supaya kita cek ke sana dengan tim kita. Sepeser pun dia nggak kasih. Ada lagi orang yang memberikan video viral itu, tapi toh juga nggak buat apa-apa. Haleluya. Saya doa minta kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan saya dengar Tuhan bicara di dalam roh saya. Hanya engkau yang berani jalan, jalanlah. Sedangkan saya tidak tahu di mana itu Selo. Saya tidak tahu Boyolali itu di mana, Selo itu di mana. Yang saya tahu Lambat, Selo saya nggak tahu. Haleluya. Jadi waktu saya sampai sana, saya bilang Selo, orang nggak tahu, rupanya harus ngomongnya Selo. Haleluya. Jadi itu desa namanya Desa Tumut. Saudara, karena saya tahu kehendak Tuhan, saudara, saya berdoa. Saya bilang, Daniel, kau libur sekolah. Joshua, kau libur. Sebenarnya dua anak ini sudah lama saya suruh gak usah sekolah. Oh, Bapak nggak punya duit? Oh, banyak. Kan Anda tahu saya banyak duit. Buka mata aja, banyak duit saya. Haleluya. Saya mau mereka ini udahlah, layani Tuhan aja. Haleluya. Tetapi mereka bilang sekolah dulu, Pak. Oke, silakan. Haleluya. Sekolah kau sampai mau setinggi-tinggi langit saya sekolahkan. Haleluya. Tetapi kerinduan saya dia melayani Tuhan. Haleluya. Bukan bisa, Pak, nanti lewat profesi lain melayani Tuhan. Iya, bisa memang. Ya, tetapi itulah yang pernah kukatakan kepada mereka, sehingga mereka sering libur. Yang penting kau naik kelas saja, saya bilang. Haleluya. Kalau mamanya nekankan harus juara 1. Saya bilang yang penting kau menginjil, bawa jiwa. Percuma kau juara 1 nggak ada jiwa yang kau menangkan. Apa artinya di sorga aku juara 1? Waktu kita ketemu Tuhan di sorga, dia nggak tanya IP-mu berapa, NEM-mu berapa. Dia nggak tanya kau juara berapa. Yang dia tanya, udahkah kau bawa jiwa bagiku? Haleluya. Saudara, itulah ekstrimnya saya. Tapi saya tahu betul bahwa yang saya katakan itu adalah kebenaran. Tapi puji Tuhan, mereka masih sekolah. Ya, Daniel ini SMA kelas 2, Joshua SMP. Ya, kelas 1 mungkin ya. Kok mungkin? Iya, saya lebih ingat firman daripada anak saya. Haleluya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya katakan kita berangkat. Saya cari tiket. Wah, tiba-tiba ini cari tiket karena mereka masih di sekolah. Saya tunggu tiket Citylink lama-lama habis. Oh, padahal murah. Lebih mahal naik kereta api. Kereta api kemarin 380, Citylink cuma 360. Ya, akhirnya sambil tiket kereta, saya bertindak. Saya WA seseorang, Pak, saya mau ke Boyolali. Haleluya. Siapkan hotel dan ini mobil. Tidak dibalas. Tapi kami melangkah. Saya bilang, kenapa kita naik kereta api?
Karena kalau kita naik pesawat sampainya jam 7 malam, terus kita harus nyewa hotel minimal bisa 1 juta kalau 2 kamar. Saya nggak mau 3 kamar, harus 2 kamar. Maksud saya nggak mau bertiga 1 kamar. Lu kenapa? Lu kan orang kaya. Jadi saya bilang kita nyewa kamar 1 juta. Lebih baik kita naik kereta sampai pagi. Jadi bisa kita nggak usah nyewa hotel, ya, langsung kita bagaimana dapat mobil ke tujuan, ke wilayah. Saudara tahu nggak? Setelah 1 jam kami di kereta, suara cewek berdering di handphone saya. Saya lihat cantik sekali. Wah, saya deg-degan karena saya ingat istri saya. Karena cewek ini tidak ada daftar namanya di handphone saya. Mungkin kalau ceweknya terdaftar, misalnya Ibu Piodina, saya angkat. Ibu Ida saya angkat. Kan sama-sama cewek. Iya, ini cewek yang terdaftar. Terdaftar di hatiku. Ini tidak terdaftar. Haleluya. Tapi dia berdering terus. Saya pikir ada apa ini? Saya telepon. Selamat malam Bapak. Shalom. Saya duluan. Shalom. Salamnya itu kok saya kencang. Saya pikir kalau ini perempuan-perempuan nakal biar langsung setannya keluar, roh najis cabul kotornya keluar. Shalom. Dia bilang selamat malam Bapak. Iya, selamat malam, selamat malam. Haleluya. Saya ini Pak, dia katakan sesprinya dir apa gitu ya, di Mabes Polri. Jadi saya diperintahkan untuk mempersiapkan hotel dan mobil buat Bapak selama Bapak ada di Solo Boyolali, selama Bapak ada di sana. Oh, kami sudah booking hotel itu untuk 3 hari dan 2 kamar. Wow, saya bilang nangis. Saya nangis. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. 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 Saudara, yang luar biasanya begini biar Anda paham. Pertama, ya, saya minta hotel ke si A, ya. Si A ini biasanya ngasih hotel, ya, biasanya. Tapi waktu itu dia bilang, Pak, daripada ribet nggak efisien, saya kirim aja uang 2,5 juta. Oh iyalah, oke lah, saya yang cari 2,5 juta. Inilah saya beliin tiket. Saudara, coba kalau dia betul kasih hotel. Terus tadi Pak Dir tadi yang Brigjen itu, sekarang kalau nggak salah Brigjen ya, kasih hotel juga. Heran saya, nggak pernah ini orang mau ngasih uang, paling kasih hotel. Itu dia bilang, Pak, daripada ribet saya kasih uang. Oh, saya bilang ya udah beliin tiket. Saya berdoa, saya bilang salah nggak ini Tuhan? Oh, saya tahu betul kalau ini untuk kerajaan Tuhan nggak salah, kan pengelolaannya sama. Haleluya. Iya, untuk ke situ semua. Ya kan? Nah, di jalan mujizat terjadi. Ada yang booking hotel dan kasih mobil. Haleluya. Sampai di Solo langsung kita naik becak. Langsung jam 7.30, ya, kurang lebih 7.30 pagi saya langsung khotbah di depan hotel. Kencang-kencang disorot, semua orang lihat. Oh, khotbah itu nggak masukkan sini, nggak perlu khotbah. Siapa yang nggak percaya Yesus binasa? Tukang becak gini semua. Percaya Yesus. Haleluya. Kenapa Bapak berani? Saya punya nyawa serap. Loh, ada ayatnya ada. Kalau kau takut kehilangan nyawamu, kau akan kehilangan nyawamu. Tapi kalau kau berani memberikan nyawamu, dia akan mengembalikan nyawamu. Haleluya. Jadi perut ini udah jahitan. Banyak yang tahu, udah 38 jahitan. Usus sudah keluar, masukkan lagi jahit. Sampai 30 tahun masih ada bekas jahitannya, karena dulu jahitannya kayak nilon itu. Jahitan sekarang 2 tahun udah hilang, ini nggak hilang-hilang. 38 jahitan, ditusuk ususnya keluar masuk lagi. Haleluya. Saya lari-lari ke rumah sakit. Saudara, Bapak Ibu sekalian, artinya kalau yang mau mati-mati. Haleluya. Ada pendeta SMS saya. Dia bilang, Pak,
Kalau khotbah jangan terlalu singgung sana singgung sinilah, untuk jemaat aja. Loh, saya bukan mau nyinggung-nyinggung, saya ini mau memberitakan kebenaran fakta. Masa berita hoak kayak tadi dibiarin? Saya bukan nyinggung Stephen, bukan Stephen, tolong kau nonton ini. Kalau mau ketemu saya bisa ketemu di mana kita, tapi jangan bawa anggota satu-satu kita. Apa? Untuk saling mendoakan. Siapa yang rebah? Nanti pertama saya doakan dengan cara dia. Saya nggak mau debat-debat. Nah, nanti udah gitu saya doakan dia. Nanti mana yang rasa? Rasa apa, Pak? Jujur, jangan bohong loh. Ustaz nggak boleh bohong. Geter-geter. Kayak tadi ada geter-geter, ada kosong, ada jatuh. Terserah. Terus Pak Lubis, ya kita kan pendeta nggak boleh bohong. Nggak geter-geter, nggak kosong tuh. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa sukses, kita bisa berhasil asal Anda intim dengan Tuhan. Haleluya. Banyak pendeta-pendeta saya lihat dalam pelayanan mereka stres, depresi. Kenapa? Karena mereka berjalan menurut maunya sendiri, nggak intim dengan Tuhan. Tadi pagi saya nggak ikut doa bareng. Kenapa? Karena persiapan khotbah. Saudara tahu, setelah mulai jam 3 pagi saya doa. Terus jam 8 saya semir sepatu. Terus ada salah seorang ya yang lagi praktek di sini, siswa, dia bilang, "Pak, saya dengar Bapak khotbah lama banget," kata. Khotbah, doa lama sekali katanya. Haleluya. Kita kalau ngomong dengan orang yang kita cintai bisa lama. Haleluya. Saya kalau ngomong sama istri saya lama. Istri saya nggak kuat, dia tidur. Kalau kau ngomong sama istrimu nggak bisa lama, sama istri orang lain kau bisa lama ngomong, perlu dipertanyakan. Ada apa persoalannya di sini? Haleluya. Masa sama istri sendiri nggak bisa lama? Anda tahu maksudnya kan? Iya, kalau aku mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, dia bisa lama. Kalau Anda nggak cinta Tuhan, nggak mengasihi Tuhan, 5 menit bosan. Haleluya. Malah kadang-kadang Anda akan bilang, "Tuhan, turunlah kau dari sana, biar aku yang naik." Haleluya. Iya, karena kesel saudara, doanya nggak dikabulkan, nggak dijawab-jawab. Ya, paling dijawab pun entarlah. Haleluya. Saya nggak butuh jawaban, saya butuh dikabulkan. Haleluya. Semua doa-doa saya dikabulkan. Nggak ada yang nggak dikabulkan. Orang dia bapak saya. Haleluya. Banyak orang-orang itu, Pak Ustadz itu bilang, "Oh, itu orang Kristen nyembah 3 Allah, Allah 3 Tritunggal, Trinitas. Loh, 1 3 pribadi loh. Kalau manusia aja satu punya dua pribadi udah bingung kita." Iya, siang jadi Sujana, malam jadi Sujono. Siang jadi Sujono, malam jadi Sujana dia. Haleluya. Siang, malam. 2 kepribadian. Allahku itu Esa, tapi Allahku itu adalah Bapakku. Bapakku punya nama, namanya Yesus. Allahku Esa. Kok bingung sih? Itu mulu komennya. 3, nyembah Allah 3, Allah 3, Allah 3. Mana? Ya dasar orang pekok juga. Pendeta juga pakai doktrin dogma pekok terus. Allah Bapa lebih gede, Allah Anak, Allah ini. Padahal nggak ada di Alkitab Allah Anak. Allah Roh Kudus nggak ada, saya udah baca. Allah Anak nggak ada. Bapa, Anak dan Roh Kudus ada. Allah Bapa ada, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Udah pernah saya ceritakan. Cuma harus saya sering-sering karena ada orang baru nonton satu YouTube saya udah komennya, "Oh, kalian kafir nyembah 3 Allah." Dia nggak tonton yang lain. Penjelasannya banyak di yang lain. Kadang-kadang dia nonton 1 menit dimatiin, nggak punya giga. Ya kalau mau nonton punya saya minimal kau punya 2 giga. Khotbah saya khotbah yang terpanjang di antara pendeta-pendeta, tapi penontonnya luar biasa. Haleluya. Iya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau terkenal, kita mau tenar, itu memang Tuhan menghendaki untuk kita ini sukses berhasil. Ku angkat kau jadi kepala bukan ekor. Haleluya. Tuhan mau kita ini sukses berhasil. Apapun sekarang profesimu, Tuhan mau Tuhan senang kalau kau sukses. Tuhan senang kalau kau berhasil. Haleluya.
Karena saya tahu kehendak Tuhan, saudara. Luar biasa nggak? Haleluya. Saya udah beli ini tuh tiket, ada yang ngasih hotel. Ya, sampai saya di tengah gunung, saya cuma kasih foto-foto. Masuk itu pulsa banyak banget. Jangan minta. Haleluya. Iya, luar biasa. Haleluya. Sudah pulang saya pikir ya udahlah, impas lah, balik modal istilahnya. Kalau kita bisnis balik modal istilahnya, cincai-cincai lah kan. Pas balik di mobil, dijemput supir di tengah jalan, masuk SMS, Pak, izin Pak, katanya bisa nggak minta nomor. Dia masuk FB. Haleluya. Karena dia nggak bisa masuk nomor handphone saya, FB saya ketik Risuli Lubis, keluar semua. Haleluya. Karena nama Risuli itu cuma saya di seluruh dunia. Rusli banyak, Rasuli banyak, Risuli cuma saya. Nggak percaya cari aja, aku nggak pernah ketemu. Haleluya. Jadi mungkin dia ketik itu, dia bilang apa? Pak, nama saya si Ipan Pak, katanya ya. Saya sudah diberkati lewat nonton YouTube Bapak, diberkati sekali saya Pak, katanya. Mohon maaf Pak, bisa nggak ngasih sedikit berkat? Sedikit paling gopek, ya kan? Ya udahlah, saya kasih nomor rekening saya. Saya bilang, izin boleh nggak minta nomor HP-mu yang ada WA? Dia kasih. Saudara, dia 10 menit kemudian, Pak, cek Pak, sudah masuk 2 juta. Haleluya. Saya ngerti rencana Tuhan, saya ngerti kehendak Tuhan. Tuhan bilang kalau kau pergi jangan bawa baju 2. Haleluya. Saya masih diizinkan kemarin bawa baju 2. Cuma sampai di sana kebingungan karena celana dalam tidak bawa. Saking buru-burunya. Daniel juga nggak bawa. Harusnya kita harus ke mall cari. Haleluya. Ya, Yesus bilang kau kalau pergi jangan bawa baju 2, jubah 2, ya. Cukup kau bawa namaku saja. Haleluya. Jadi Anda bisa sukses, berhasil tanpa harus dusta-dusta, tanpa harus bohong-bohong. Khususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi 6 orang tadi yang dididik untuk menjadi penginjil-penginjil yang luar biasa. Haleluya. Nanti Anda harus berani naik gunung. Kalau berani naik gunung, berani turun gunung. Lah, kalau udah berani naik gunung, nggak berani turun gunung, bagaimana? Di gunung terus ya. Haleluya. Saya doakan 6 orang tadi, saudara, anak-anak sekolah Alkitab tadi yang mau ke Korea nggak jadi. Ternyata dia mau ke Korea Selatan, belok ke Korea Utara. Ini Korea Utara. Haleluya. Tapi Korea Utara ini sudah berdamai dengan Korea Selatan. Haleluya. Anda paham nggak sih? Orang Batak itu istilahnya Korea. Haleluya. Amin. Hal yang kedua, kalau kita mau berhasil sukses, apa yang kita harus buat? Saudara, kita harus punya kuasa. Hal yang kedua adalah harus punya kuasa. Kita buka firman Tuhan. Haleluya. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Jangan bohong-bohong. 1 Korintus 4 ayat 20. Kita buka. 3, 2, 1. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ngapain saya bohong-bohong, ke Boyolali, ke Tumut? Enggak, saya buktikan. Enggak hanya video, asli orang-orangnya bisa dicek sekarang. RT RW-nya, malah RT RW-nya bilang, Pak, saya permisi Pak, boleh buat KKR? Boleh. Yang Islam boleh diundang? Boleh. Undang semua. Asal mereka mau. Haleluya. Ya kalau nggak mau ya jangan. Nggak boleh. Negara kita ini kan negara Pancasila, bebas. Pilih-pilih mana aja boleh. Haleluya. Pindah-pindah boleh. Tapi memindahkan orang nggak boleh. Harus dia mau pindah sendiri. Paham nggak sih? Makanya jangan lihat handphone, lihat saya. Biar Anda paham, Anda ngerti. Haleluya. Disuruh lihat saya, lihat Alkitab. Disuruh baca Alkitab, lihat saya. Inilah. Nggak bisa bertumbuh kalau begitu. Seolah-olah Anda sudah tahu firman Tuhan semua. Makanya sering saya bilang, ya nggak merasakan hadirat Tuhan di sini, nggak usah gereja sini. Mana ada pendeta yang ngomong begitu?
Lu Bapak jadi gajinya dari mana? Dari Yesus. Nggak dari kolektif, tidak. Nggak dari perpuluhan, tidak. Dari mana? Dari Yesus. Mana ada pendeta yang berani ngomong depan jemaat gitu? Haleluya. Haleluya. Istri Pak Binen bilang, Bu, jadi yang 6 orang itu tinggal di situ ya. Wih, berapa itu makannya sehari? Emang kenapa? Kata ibu, orang bapak kita kaya. Tambah lagi dong. Haleluya. Bapak saya kaya, saya aja bilang sama istri saya, tolonglah, mam, tolong. Enggak percaya, tanya, beri aku anak 12. Dia bilang, enggak, aku enggak mau lagi, beri. Haleluya. Lo orang Israel di Mesir menang karena beranak pinak. Haleluya. Jadi Firaun bingung, weh, tambah banyak ya, tambah banyak. Suruh keluar aja, wah. Iya, haleluya. Ini orang Kristen punya anak 1, punya anak 2, yang lain istrinya 4. Dari 1 istri anaknya 5, jadi 20. Gimana? Tambah banyak dia. Dia bilang menginjili, bukan. Saya harap ada paham. Jemaat sini paham. Kemarin saya ngomong sama 6 orang anak sekolah Alkitab aja, ngomongnya gaya gini, dia nggak paham maksudnya apa, Pak. Anda paham kan? Mana mungkin lah orang Kristen diizinkan istri 4. Hah? Haleluya. Anda ngerti? Iya, sementara dia anaknya 20 dari 5 istri. Gimana kita? Lama-lama kejepit lah kita ini. Haleluya. Udah punya istri 1 nggak apa-apa, pupuk dia. Anak saya udah 5. Dia tinggal 7 lagi jadi 12. Haleluya. Istri saya bilang, aduh Bu, aku udah serem melahirkan, ngeri katanya. Haleluya. Ya udahlah, terserahlah kehendak yang di atas Tuhan Yesus. Haleluya. Ya kan? Karena kalau di atas ini pelapon harus ada Tuhan Yesusnya. Kan banyak pejabat Kristen kalau diwawancari sama Metro TV, kenapa Pak bisa Bapak berhasil? Yang di atas, apa yang di atas? Kenapa nggak dibilang karena Yesus saja? Saya banyak kenal beberapa pejabat, saya tegur sampai mereka sakit hati. Saya bilang, kenapa Bapak waktu diwawancari yang di atas? Yang di atas langit. Waktu itu Bapak diwawancari kan di luar Polda kan? Kok bilang di atas? Iya, waktu itu dia Kapolda. Yang di atas itu langit. Besoknya nggak mau lagi. Saya telepon nggak angkat. Ya nggak apa-apa. Loh Pak, jadi stop dong. Bulanan stop. Terus Yesus. Ngapain takut sama orang-orang begitu? Haleluya. Takutlah akan Tuhan supaya kau sukses, berhasil. Ngapain berharap sama manusia? Manusia mengecewakan. Berharap sama Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Baca itu Yeremia 17 baik-baik. Haleluya. Anda mau terkutuk atau diberkati? Kalau mau diberkati jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Hidup Anda pasti diberkati. Haleluya. Jadi saudara, kalau mau sukses, yang kedua Anda harus punya kuasa. Kuasa itu dari mana? Dari Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Dia akan mengurapi kita, terus mengurapi kita. Saudara lihat itu orang Muslim di sana, saya nggak kenal. Desa Tumut saya tidak tahu, semua tidak tahu. Saya berani ke sana. Sampai kami kejebak jam 7 malam itu di tengah hutan, di tengah gunung. Ada 2 persimpangan, mau naik bagaimana, mau turun bagaimana. Saya bilang, Daniel, kalau tidak ada orang lewat, kita di sini sampai pagi. Berani Daniel? Berani. Terus setelah 5 menit, Pak, apa? Aku sepertinya dipanah orang, katanya. Iya. Daniel yang dipanah apa Joshua? Joshua, kau apa? Ditikam. Dia bilang, aku kayak ditikam orang, Pak. Setan di sana ngeri loh. Ditakut-takuti dia kayak mau ditikam orang. Nggak ada itu, Nel. Kalau dia mau nikam pasti ngomong sama saya dulu. Permisi loh. Loh, masa nggak permisi? Kan ada yang lebih besar dalam diri saya. Haleluya. Tenang. Saya setengah jam setelah saya khotbah di hutan-hutan. Ada khotbahnya cuma nggak dimasukin. Setelah saya khotbah di hutan-hutan itu, saudara. Loh, Bapak ngapain khotbah di hutan? Loh, kan gunung-gunung pun mendengar. Itu hebatnya Tuhan kita. Beda dengan orang lain yang khotbah sama manusia. Kita boleh khotbah sama gunung, sama mana. Loh, dah gunung
gunung tepuk tangan memuji Tuhan. Anda pernah lihat batu-batu pun disuruh memuji Tuhan. Sehot bahasa gunung-gunung. Iya, nanti lihat ada videonya kok. Iya, haleluya, ada durasinya hampir 15 menit. Nggak lama berhenti, lewat orang naik motor, ibu-ibu. Bawa apa? Bawa itu rumput. Bawa rumput. Saya stop. Bu, desa Tunut mana? Oh ya, ini ke atas. Ikut saya ya. Ya Bu, tolong ya. Tunggu ya. Ya, ikut saya. Saya kan di luar mobil. Ikut saya, dia udah jalan. Orang sana lucu lah, lucu. Film Daniel katanya kita suruh ikut, mana dia? Suaranya ke sana, Pak. Suara motor enggak kelihatan lagi lampu motornya. Suara doang kami ikuti. Wow, serem loh. Itu jaraknya setelah siang saya lihat, waduh, kalau kepleset dikit mati semua kami. Tapi kami nggak bisa mati. Haleluya, karena punya nyawa sehat. Loh, orang nggak mungkin bisa mencabut nyawa kita. Orang bisa tikam kita, tapi dia nggak bisa buat mati kita. Orang bisa salib kita, tapi dia nggak bisa buat mati kita. Yesus bukan mati karena disalib oleh tentara Romawi. Yesus mati karena menyerahkan nyawanya. Kuserahkan nyawaku. Anda nggak bisa mati. Haleluya. Maksud saya nggak bisa mati kalau ditikam orang. Loh, kalau saya ditikam orang bisa mati, dari dulu udah mati dong. Kok nggak mati? Ada di YouTube komen, oh katanya sok-sokan diracun nggak mati katanya. Iya, saudara tadi tahu nggak? Kami itu disuruh makan, minum. Kenapa saya doa? Supaya kalau ada racun apapun segala pun mati, nggak mempan. Di RT-nya tadi nggak disorot lagi. Saya doa juga di sana. Disediain air minum, dimanapun kok disediain air minum, minum aja. Lu kalau diracun Pak nggak mati. Dalam nama Yesus. Lu nabi aja mati, nabi. Siapa mana paham? Paham. Yang nggak paham diam aja, nggak ngerti. Nabi aja mati. Sebut Pak, sebut. Aduh. Haleluya. Mati Nabi. Haleluya. Tapi kita nggak mati karena kita doa dalam nama Yesus. Kalau kau doa dalam nama Musa, mati kau. Haleluya. Harus doa dalam nama Yesus. Dalam nama Mr. M, mati kau. Harus doa dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, dari kuasa. Kita harus punya kuasa. Kemanapun saya pergi, di tempat-tempat orang yang nggak kenal, ketika saya bicara mereka semua dengar. Apapun agamanya, dia dengar. Kenapa? Dia merasakan ada Tuhan hadir. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kita kuasa. Barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Haleluya. Terus baca Yohanes 3 ayat 34. Yohanes 3 ayat 34. Haleluya. Cepat. 3, 2, 1. Haleluya. Kau jangan bergerak dengan tubuh terbatas. Tembok terbatas. Kau harus bergerak dengan roh. Kau manusia roh, hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Tubuhmu nggak sampai ke medan, tapi ketika kau berdoa, aura roh yang ada padamu, kuasa roh yang ada padamu menyentuh orang yang di medan. Haleluya. Berapa kali saya doakan orang di luar pulau, dia katakan, puji Tuhan Pak, sekarang saya sudah sembuh. Haleluya. Kalau dokter harus datang ke sono, harus bawa suntikan, bawa obat. Kalau kita enggak, itu bedanya dokter dengan kita. Di Medan telepon, Pak, saya ini Pak meriang-meriang, sakit Pak, aduh Pak. Nah, kalau dokter ya, nanti saya beli tiket pesawat dulu ya, iya kan? Nah, dia mau ke sana, dia suntik itu pantatnya. Haleluya. Oh Pak, ngomong jangan inilah sopan. Masa mau kupingmu yang disuntik? Ya, memang pantat lah, masa bilang kuping? Ayo, pantatmu disuntik. Haleluya. Tapi kalau kau punya roh yang tak terbatas, kau doa di sini. Dalam nama Yesus. Haleluya. 5 jam kemudian dia telepon, Pak, saya sudah sembuh, sudah sehat Pak. Haleluya. Anda percaya?
Ketika roh yang tak terbatas itu menguasai kita, tinggal dalam kita, maka kita menjadi manusia yang berbeda. Haleluya. Sampai orang bilang ini manusia atau malaikat, ini manusia atau Tuhan. Kalau orang masih melihat kau sebagai manusia, artinya kau belum sampai kepada puncak kemuliaan. Tapi kalau orang bilang ini manusia, bukannya, tapi sepertinya manusia, tapi kok ngeri aku melihatnya kuasanya. Haleluya. Baru kau namanya sudah sampai kepada puncak kemuliaan. Karena Tuhan bilang, aku ciptakan, di Yesaya 43:42, aku ciptakan kau untuk kemuliaanku. Jangan takut kalau kita ngomong tentang kekuasaan Tuhan. Oh, nanti mencuri kemuliaan Tuhan, kata pendeta si A. Mencuri kemuliaan Tuhan bagaimana? Orang kita diciptakan untuk kemuliaan Dia. Ngapain dicuri lagi? Nanti kayak Hawa lagi, kalau kau makanin kau seperti Allah. Orang dia udah seperti Allah, ngapain lagi makan itu? Haleluya. Dibohongi dia. Jangan takut kau ceritakan hal-hal yang besar. Ceritakan aja. Kecuali kalau kau cerita hal yang besar, bayar 5.000. Ngomong lagi Allah, aku dahsyat di dalam Yesus, bayar. Aku kaya, bayar. Nah, itu baru stop ngomong. Haleluya. Ngomong aja. Saya dulu ngomong-ngomong dibilang orang gila saya. Ini Pak Hendrik banyak tahu tentang saya. Waktu di Prima di gang kecil jemaat 5 orang ngomongnya gede. Nanti aku keliling ke negara-negara. Buktinya udah 13 negara saya jalannya. Nanti begini, begitu, begini. Orang gila, kolekte 3.000. Haleluya. Buktinya udah ke Jepang saya kemana-mana khotbah. Haleluya. Kenapa bisa? Ya roh yang tak terbatas. Haleluya. Oh, Bapak bisa bahasa Jepang. Kalau roh yang tak terbatas, bahasa apapun bisa. Orang di Hongkong aja di stop perbatasan Shenzhen itu di Hongkong. Saya dari China naik kereta ke mau ke Hongkong, di stop periksa, ngomong hacong haya alah kamu nyopin saya kan harus dicop itu. Nggak saya tulis mau kemana, apa tujuannya, berapa hari nggak nyok ini hanya oh ya dibawa ke pos. Iya, haleluya. Dibawa ke pos, duduk orang bule, orang negro banyak di situ ditahan. Tapi mereka sosok main internet terus. Saya enggak, 3 menit sekali saya ketok tok buka. Hanya aconi opitu lihat tekia. Wala keluar lagi saya. 1 menit masuk lagi ketok. Dibuka lagi. Ayo mihaya. Aconi lo to comeno ya. Lama-lama aku tuh kaya. Pergi saya. Loh, kalau di imigrasi Anda dikasih teh manis, wah itu sedih kita. Kalau di imigrasi minum pak, makan pak, wow itu artinya Anda mau dipenjara. Tapi kalau diusir, pergi kau, selamat. Kalau kita bertamu ke rumah orang, iya diusir itu berarti kita gak berkenan. Ya? Berarti kita sakit hati, betul nggak? Kalau di imigrasi kita minta cepat diusir. Oh iya. Nama siapa? Lihat foto. Lihat kaki. Kadang-kadang suruh buka lagi sepatu. Iya, nggak percaya. Ada yang dimasukin lagi ke ruang khusus, ditelanjangi. Iya. Titit. Loh, dia nggak tahu. Lama-lama dia sadar, Pak jantungku udah 5. Apa? Ada ring 5. Oh, pantas nggak apa ngomong dari tadi. Ada itu, tuh depan rumah ini. Dia setiap keluar negeri nih pasti ditahan. Dia harus bawa surat. Ringnya ada 7 di sini. Haleluya. Itu kisah nyata. Haleluya. Jadi kita harus punya kuasa. Haleluya. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi terdiri dari kuasa. Anda butuh kuasa? Kalau Anda punya kuasa, Anda bisa buat apa saja. Saudara, saya mau kasih contoh sederhana. Ketika saya jalan di jalan dan Mogot, saya lihat batu berlobang-lobang. Hei, tolong ini kepala dinas, ini lobang-lobang ini dirapiin. Ada yang ngerapiin nggak? Nggak ada. Kalau Anies Baswedan ngomong dirapiin nggak? Itulah sebuah kuasa. Tapi itu kuasa dunia. Kita punya kuasa dari kerajaan surga yang bisa memerintah di alam roh. Haleluya. Kita bisa memerintah di alam roh. Anda siap? Siap.
memiliki roh yang tak terbatas. Jangan pernah Anda membatasi diri Anda. Oh, saya ini orang kecil, saya ini cacing tanah liat, saya ini minoritas, saya ini nggak bisa buat apa-apa. Ya udahlah, nyerah aja. Haleluya. Kerajaan Allah itu nggak bicara mayoritas minoritas. Kerajaan Allah itu bicara kuasa. Makanya Yesus bilang, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu Bapa di bumi seperti di sorga. Anda bisa. Kenapa enggak? Karena nggak mau intim dengan Tuhan. Intim terus. Haleluya. Kalau kau intim dengan Tuhan, sama istri makin sayang. Nggak percaya. Itu yang kawin lagi nggak intim sama Tuhan. Iya. Kawin lagi. Habis nikah siri, nikah nanas. Haleluya. Itu nggak intim sama Tuhan. Itu orang Kristen yang nggak intim sama Tuhan itu. Haleluya. Iya. Ya kalau paham bilang paham. Supaya saya bisa lanjutin. Iya, ajaran Yesus itu nggak bisa ditawar-tawar. Haleluya. Saya sekarang jawab. Selama ini ditanya orang, babi haram. Sekarang saya jawab, kenapa babi tidak diharamkan Yesus? Karena babi masih dibutuhkan. MUI kemarin ngesahkan itu ada vaksin. Apa Bu? Tolong bantu saya. Vaksin apa? Yang mengandung babi tapi disahkan. Haleluya. Iya, disahkan. Vaksin R apa? Ya, itu disahkan. Halal. Oh. Jadi Yesus kenapa nggak mengharamkan babi? Karena masih digunakan babi. Nanti kalau babi sudah tak berguna, akan datang wahyu baru. Maka babi akan haram. Haleluya. Loh, ini nyata, bukan penistaan, memang udah halal itu vaksin itu. Vaksin apa namanya Bu? Tolong, ini orang dokter kadang-kadang nggak ngerti. R-nya ada tuh, R apa gitu. Saya lihat di TV kok langsung. Hah? RA kalau nggak salah ya. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kita kalau punya kuasa, di mana saja kita bisa sukses. Di mana saja kita berhasil. Apa yang kita buat berhasil. Tangan kita diberkati. Apa yang dibuat tangan kita berhasil. Haleluya. Pendeta tidak tergantung dengan jemaat banyak. Pendeta tidak tergantung dengan usaha bisnis. Pendeta tidak tergantung dengan pemerintah. Pendeta hanya bergantung dengan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang maha kaya. Dia yang sanggup memelihara, melindungi, membela. Haleluya. 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 Sekali waktu saudara saya makan di Jogja. Wah, setelah saya mau bayar katanya, udah ada yang bayar Pak. Siapa? Nggak kenal katanya. Loh, udah ada yang bayar. Malaikat. Mana orangnya? Udah pergi katanya. Haleluya. Kalau Tuhan mau buat, apa aja bisa dia buat. Haleluya. Nggak ada yang nggak Tuhan bisa, nggak ada yang nggak bisa dibuat Tuhan. Iya. Saya pun bingung, kok ada yang bayar. Orangnya hilang, nggak tahu kemana. Haleluya. Zaman sekarang malaikat pun masih datang-datang. Jangan kau pikir nggak datang-datang. Loh, cuma kau nggak ngelihat. Haleluya. Tidak semua yang ada terlihat. Tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Jadi semua yang nggak ada itu bukan berarti tidak ada. Karena kau nggak bisa lihat. Kebetulan kau buta. Haleluya. Paham? Anda mau lihat sesuatu dari Tuhan? Intimlah dengan Dia. Dia akan beri roh yang tak terbatas. Haleluya. Yang terakhir, kalau udah yang terakhir kulihat agak segar. Kenapa khotbah saya singkat? Karena tadi ada tayangan tadi. Biasanya saya sejam setengah. Ada tayangan tadi. Haleluya. Oke, sudah? Harus hidup penuh kasih. Yang ketiga, harus hidup penuh kasih. Kita baca Yohanes pasal 4 ayat 8. Sebenarnya ini ayatnya banyak, cuma nggak usah banyak-banyak lah. Kadang-kadang Anda kalau udah kebanyakan makan ayat, makan nasi nanti kurang lagi. Kenyang Pak, ya kan? Kasihan ibu jam 3 pagi udah masak untuk saudara. Lo kok mau Pak? Itu karena Yesus. Haleluya. Karena Yesus. Haleluya. Ada seseorang
Ada berapa orang di EB memuji-muji, oh luar biasa Paulus. Saya bilang dalam nama Yesus, itu semua karena Yesus. Haleluya. Di kereta api saya khotbah, di mana khotbah itu karena Yesus. Haleluya. Baca. Sudah? 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Iya. Sudah? Haleluya. 3, 2, 1. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Haleluya. Kalau Anda baca selanjutnya, terus di situ ada ayatnya, barang siapa memiliki Allah, dia memiliki kasih. Ya, siapa yang punya kasih, dia punya Allah. Haleluya. Jangan Anda pikir kasih itu karena memberi, bukan. Ada orang memberi bukan karena kasih. Makanya Paulus bilang kan, sekalipun aku membagikan semua hartaku, bahkan tubuhku dibakar, kalau aku tidak punya kasih seperti gong yang gemerincing. Artinya orang yang punya kasih itu punya Yesus. Kalau dia punya Yesus pasti punya kasih. Haleluya. Asal ngelihat orang langsung belas kasihan. Asal ngelihat orang langsung berpikirnya gimana jiwa ini diselamatkan. Kasihan ini orang masuk neraka. Loh, kok Pak Pendeta ngomong sembarangan? Iya, nggak percaya Yesus masuk neraka. Amin. Nggak takut Pak Pendeta? Nggak takut lah. Kok takut? Lu aja yang takut di belakang. Yang nggak percaya Yesus masuk neraka. Siapapun yang mendengar khotbah ini, yang nggak percaya Yesus masuk neraka. Haleluya. Anda dulu kafir, tapi karena Yesus tinggal di dalam Anda tidak kafir lagi. Yang nggak punya Yesus kafir. Kenapa? Kafir. Haleluya. Jadi harus punya kasih. Haleluya. Harus mengasihi. Ya, harus mengasihi setiap orang. Haleluya. Amin. Saya bawa anak saya kunjungan ke rumah Ustadz Somad itu karena kasih. Saya mengasihi. Iya, saya mau sampaikan kepada beliau, udahlah nggak usah jadi wakil presiden. Memang betul dia akhirnya nggak mau. Ya tapi ya memang nggak ketemu, mau bilang apa? Yang ketemu keluarganya. Kan ada di postingan kan? Iya kan? Ada kan? Haleluya. Itu karena apa? Karena kasih. Amin. Ini saya mau ketemu juga, mau Ginta ini. Siapa? Loh Pak, kenapa nggak debat? Saya bukan orang yang berdebat tuh nggak punya kasih. Loh, yes, Paulus bilang jangan berdebat. Berkunjung silaturahmi. Salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Minum teh manis, iya cerita. Bapak bilang saya menyembah tiga Allah, bukan Pak. Sebenarnya saya menyembah yang Esa Pak. Iya, cuma yang Esa itu bapakku ada nama. Iya, kebetulan Bapak punya Allah, tapi nggak punya nama. Ya kami punya nama. Itu. Kok bingung? Haleluya. Iya kan? Kalau Allah itu nama ya udah terserah kalau namanya Allah. Kalau kita punya nama Yesus. Haleluya. Anda percaya? Anda bisa sukses? Ada berapa hal tadi? 3 hal. Hal yang pertama, harus mengerti kehendak Tuhan atau rencana Tuhan. Yang kedua, punya kuasa. Haleluya. Power. Haleluya. Banyak orang bilang, waktu saya diundang di gereja Betani, Pak, pendeta-pendeta kalau kemari itu kalau khotbah pakai PowerPoint. Loh, saya nggak perlu.